sudah siap semua? Ya, Bu. Oke, baik kalau sudah siap, mari kita buka sama-sama ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, oke. Gimana ceritanya hari ini Bu? Kerja nggak Ibu tadi pagi? Ya kerja lah, Bu. Iya, ke sawah ya Bu ya. Oh, lagi panen? Iya, Bu. Oh, banyak panennya Bu? Ya lumayan. Alhamdulillah. Oke, jadi terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah sempat hadir di pertemuan P2K2 setiap bulan, rutinitas setiap bulan ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bahas hari ini. Nah, untuk bulan lalu nih, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak gitu? Kita bahas tentang apa? Kita membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang kita bahas tentang apa Bu? Tentang kehamilan. Iya. Nah, ada yang ingat nggak? Gitu. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu tuh bagaimana gitu? Ya, Ibu Desi silakan. Membahas tentang gizi, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, benar ya Bu ya, kita harus pentingkan gizi untuk ibu hamil. Itu penting sekali untuk apa? Untuk anak kita setelah dewasa, setelah menjadi anak dan juga setelah dewasa, ya. Itu mulainya dari apa? Ya dari kita mengandung gitu. Oke, sepertinya sudah paham. Mari kita lanjutkan materi ya. Materi hari ini tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Oke, bisa kita mulai Bu ya? Oke, kita mulai. Nah, di sini ada materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, di sini ada penjelasannya ya Bu ya. Mari kita bahas sama-sama. Di sini ada pengertian anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, kalau anak yang belum berusia 18 tahun itu masih disebut kategori anak ya. Nah, termasuk yang masih dalam kandungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oke. Di sini ada hak-hak anak. Nah, pengertian hak anak. Di sini ada lagi Bu, ya, pengelompokan hak anak. Nah, jadi hak anak ini ada 4 ya Bu ya. Mari kita bahas ya. Di sini ada 4 hak-hak anak itu. Yang pertama adalah hak hidup. Ya, hak hidup yang pertama. Yang kedua adalah hak tumbuh kembang pada anak, ya. Yang ketiga adalah hak untuk dilindungi, ya. Yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita mulai bahas satu persatu dari kategori ini. Nah, oke. Ada 4 ya. Ada 4 kelompok hak anak. Nah, di sini adalah hidup. Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk berlangsung hidup anak. Nah, itu ya. Contohnya apa? Yang pertama mendapatkan ASI eksklusif. Nah, jadi untuk ibu-ibu jangan pula malu ya untuk nyusuin ya, karena ASI itu sangat penting sekali untuk anak. Ya, untuk apa? Untuk kecerdasan anak, untuk daya tahan tubuh anak, supaya apa? Supaya kebal, ya. Karena ASI itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Nah, ini ada apa ini? Imunisasi ya. Nah, setelah ASI ada imunisasi nih Bu. Itulah pentingnya kita ke posyandu ya, imunisasi. Nah, kemudian ada makanan bergizi. Nah, itu lagi-lagi makanan bergizi ya. Nah, kemudian perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak.
Nah, itu harus kita persiapkan sebagai orang tua. Nah, yang kedua adalah tumbuh kembang. Nah, contoh dari tumbuh kembangnya adalah hal untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini. Nah, sekarang rasanya kalau untuk di wilayah-wilayah pedesaan pun sudah diterapkan untuk kayak pendidikan di usia dini itu seperti TK, PAUD ya rata-rata ya. Nah, itu mungkin sekarang sudah menjadi hak anak untuk mendapatkan itu begitu. Nah, kemudian ada kasih sayang. Ini yang sangat penting banget ya. Ada kasih sayang dari orang tua yang penuh untuk anak. Nah, kemudian ada motivasi. Jadi motivasi kita tidak hanya sekedar melahirkan, merawat dan juga menyekolahkan. Nah, tapi kita mengasih motivasi anak ini supaya apa? Supaya nanti anak ini akan tahu harus bagaimana dan kedepannya bagaimana gitu. Nah, di sini ada rekreasi. Nah, ini penting sekali. Mungkin sekali-sekali dalam dalam satu semester kalau lagi libur sekolah, nah diajak anak refreshing. Tidak harus mahal mungkin ya, yang penting kumpul keluarga. Itu mungkin akan membuat anak ini lebih merasa bahagia ya Bu ya, bisa merasakan quality time gitu bersama orang-orang yang terkasih, terutama untuk orang tuanya. Nah, kemudian ada mengembangkan minat dan keterampilan. Nah, ini jadi setiap anak itu mempunyai potensi yang beda-beda ya. Contohnya ketika anak punya potensi bernyanyi ya, nah jangan pula nanti kita cegah anak kita untuk nyanyi gitu. Siapa tahu itu nanti akan menjadi ladang rezeki untuk anak tersebut. Nah begitu, sebagai orang tua kita bisa mengarahkannya yang lebih baik saja ya. Paham ya Bu ya? Nah kemudian yang ketiga adalah perlindungan. Nah ini poin ketiga. Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, pengelantaran dan eksploitasi. Nah, ini dia. Tidak diperlakukan kasar. Nah, di rumah jangan ya, Bu ya. Kebanyakan masih dari kita tuh masih memperlakukan kasar. Selanjutnya tidak boleh lagi ya. Nah, tidak dihukum secara fisik dan verbal. Tahulah ya. Untuk secara fisik itu seperti apa gitu ya, memukul, mencubit ya. Oke, tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Nah, jadi beberapa kasus ya yang saya tonton di berita-berita itu, beberapa orang tua itu ini yang kadang-kadang tidak masuk akal. Anaknya sendiri kadang-kadang masih umur 15 tahun, 16 tahun, didandanin yang cantik, yang seksi. Untuk apa? Untuk dijadikan pelayan laki-laki hidung belang. Dan nanti ketika mendapatkan uang nanti uangnya diberikan kepada orang tuanya. Ada yang seperti itu. Nah itu jauh sekali. Karena apa? Itu bisa merusak psikologi anak dan merusak masa depan anak ya. Nah, sini ada tidak dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Nah, ini juga tidak dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Nah, kemudian ada poin yang keempat adalah partisipasi, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Oke. Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Baik, kita tepuk salut dulu biar semangat. Oke, tepuk salut. Salut. Iya, garing ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ibunya sudah mulai senang nih. Sudah mulai
udah mulai yang ngantuk-ngantuk tadi sudah mulai ya, udah mulai bangkit lagi. Oke. Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai usia dan tingkat perkembangan anak. Itu sangat penting. Jadi kita jadi orang tua tidak boleh sesekali untuk mengekang anak. Jadi biarkan anak ini memilih hidupnya. Contoh kecil, mungkin ketika anak sudah SD, tamat SD, mungkin ingin dia melanjutkan ke SMP, ke jenjang SMP gitu kan, padahal kita orang tua pinginnya dia ke pondok ya, ke MTS gitu kan, namun anak ini maunya ke SMP gitu. Selagi kita masih bisa mengarahkan, diarahkan, tapi kalau tidak ya kita mengikuti permintaan anak ini, namun dengan pengawasan kita sebagai orang tua ya. Nah, contohnya lagi ada makanan sesekali bolehlah kita mengikuti apa yang dia mau. Contohnya kalau dia pingin kayak KFC, sesekali lah, ada sebulan sekali ya 3 bulan sekali aja lah makan KFC ya kan. Nah, nggak pula KFC yang di mall-mall besar itu, KFC KW-KW itu, nah itu jadi juga ya. Nah, di sini ada pakaian, begitu juga pakaian untuk yang cewek ya. Untuk yang cewek itu walaupun, tapi ketika kita ngasih kebebasan pun, namun harus sesuai dengan aturan begitu. Tapi jangan sampai kita mengengkang, tapi kita tetap mengarahkan. Ini ada beberapa kriteria perlakuan salah terhadap anak ya. Di sini ada kekerasan ya, seperti yang digambar nih seperti yang digambar. Oke, nampak Ibu ya? Oke, seperti yang digambar ini lagi dijewer, anaknya lagi dijewer ya. Nah, ini ada eksploitasi. Eksploitasi ini membiarkan anak untuk bekerja ya, tanpa keinginan anak tersendiri, namun dipaksa ya. Nah, ini ada penelantaran anak ini apa? Ya, sebagai ibu nih, ini apa gambarnya ini, sebagai ibunya mengacuhkan, ibu ikut gitu, nyusahin aja kata ibunya ya. Ini bentuk ya, ini bentuk kecil pelantaran anak gitu, cuek aja ini ibunya ini. Nah, kemudian ada pembahayaan. Nah, pembahayaan itu tadi bekerja tidak sesuai dengan keinginannya. Oke, baik. Sampai di sini dulu ya. Ada yang ditanyakan? Ibu-ibu atau nyai-nyai, ada yang ditanyakan? Nanti mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan bulan depan. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Oke, terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.